Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 180101016. Di sini saya akan menjelaskan 6 topik MAKB selama 1 semester. Yang pertama, budidaya tanaman. Pada budidaya kacang bambara, teknologi budidaya tanaman kacang bambara meliputi penyiapan benih, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan penanganan pasca panen. Pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiangan, pembumbunan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang kedua, panen dan pasca panen. Panen dan penanganan pasca panen meliputi kriteria panen, cara pemanenan, pengeringan, dan penyimpanan. Yang ketiga, penyimpanan. Dalam proses budidaya, proses penyimpanan merupakan salah satu proses yang penting. Tanaman kacang-kacangan, termasuk kacang bambara, tidak dapat disimpan lama sebelum pengolahan. Jika kondisi penyimpanannya tidak sesuai standar yang baik untuk penyimpanan kacang-kacangan, penyimpanan yang tidak sesuai standar dapat menurunkan kualitas kacang-kacangan. Yang keempat, pemasaran. Produktivitas pertanian yang tinggi akan menjadi sia-sia jika sepenuhnya dapat diserap oleh pasar. Oleh karena itu, pemasaran untuk hasil usaha tani menjadi kata kunci dalam kegiatan pertanian. Yang kelima, usaha tani kacang bambara. Ilmu usaha tani merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan dalam menggunakan sumber daya dengan efektif dan efisien, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh petani lebih tinggi. Yang keenam, produk unggulan. Pada produk unggulan untuk kacang bambara ini terdapat beberapa olahan kacang bambara, yakni keripik tempe kacang bambara, cookies bambara, bolu bambara, barbatos, dan mikbam. Nomor 2, ada beberapa model budidaya tanaman, panen dan pasca panen, penyimpanan, pemasaran usaha tani kacang bambara di kecamatan yang Anda teliti. Terdapat 2 model, yaitu pada budidaya menerapkan dengan sistem gulut dengan jarak tanam 25 x 30 cm dan penambahan pupuk Ponska dan TSP sehingga itu sangat efektif terhadap pertumbuhan kacang. Sedangkan panen dan pasca panen, para petani menggunakan 2 model, yaitu ada yang dibuat bibit lagi, ada yang dijual berupa polong segar, tergantung pada hasil panen. Untuk penyimpanan sendiri, para petani masih menggunakan 1 model, yakni cara manual menyimpan di dalam karung goni. Untuk pemasaran, para petani melakukan pemasaran dengan 2 cara, yakni online atau tengkulak sendiri yang datang ke rumah petani. Usaha tani kacang bambara masih belum ada karena para petani masih belum mengolah kacang dari kacang bambara itu sendiri. Nomor 3, apakah petani mengenal added value dalam usaha tani? Dari hasil survei dan wawancara yang saya amati, para petani belum mengenal added value dalam usaha tani kacang bambara serta kurangnya pengetahuan added value kacang bambara, sehingga petani menjual hasil panennya hanya dalam bentuk polong segar. Nomor 4, bagaimana meningkatkan pendapatan petani kacang bambara menurut Anda? Cara meningkatkan pendapatan petani kacang bambara menurut saya yaitu meningkatkan selisih antara harga input dengan harga jual output. Pada kegiatan ini, yakni merupakan kegiatan produksi pada dasarnya adalah untuk menambah nilai, yakni dengan mengolah bahan mentah atau kacang bambara menjadi produk unggulan, sehingga menghasilkan produk yang bernilai lebih tinggi sehingga meningkatkan petani. Nomor 5, teknik budidaya kacang bambara yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan agar keuntungan maksimal dari lestari. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas kacang Bogor adalah mengintensifkan kegiatan pemuliaan untuk mendapatkan benih unggul yang berpotensi hasil tinggi. Potensi hasil sebagai penduga kuat untuk menampilkan suatu varietas. Kenaikan hasil merupakan tujuan utama bagi pemuliaan tanaman. Hal ini dilakukan dengan menyediakan varietas yang lebih produktif.
Selain melalui pemuliaan tanaman, perbaikan sistem budidaya seperti pengaturan jarak tanam dan populasi, perlakuan, pemupukan, dan kesesuaian lahan untuk iklim tepat budidaya juga perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh rekomendasi yang dapat membantu petani untuk meningkatkan hasil produksinya. Di samping hal tersebut, modernisasi peralatan juga diperlukan guna meningkatkan produktivitas tanaman kacang bambara. Rekomendasi budidaya yang lebih efektif melalui penggunaan mesin dan pemupukan berimbang untuk dapat mengoptimalkan hasil dan produktivitas kacang bambara. Selain itu, upaya penekanan terhadap hama tikus harus dilakukan dengan baik mungkin untuk mencegah gagal panen pada petani.